Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Regi Ramadan dari program studi Teknologi Pangan Universitas Terbuka. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang proses lahirnya Pancasila. Lahirnya Pancasila itu melalui tahap penting, yaitu 3 tahap, yaitu masa BPU PKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Pertama, pada masa BPU PKI atau Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, para tokoh bangsa mulai merumuskan dasar negara untuk Indonesia yang akan merdeka. Dalam sidang pertama BPU PKI, yaitu 29 Mei sampai 1 Juni 1945, muncul berbagai usulan dasar negara dari tokoh seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Puncaknya, pada 1 Juni 1945, Soekarno mengusulkan 5 prinsip dasar yang disebut Pancasila. Setelah itu, dibentuklah Panitia 9 yang bertugas menyusun rumusan kompromi antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam. Pada tanggal 22 Juni 1945, panitia ini menghasilkan Piagam Jakarta yang berisi rumusan Pancasila pertama dalam bentuk naskah. Tahapan terakhir yaitu tahapan pada masa PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang bersidang pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Dalam sidang tersebut, untuk menjaga persatuan bangsa yang majemuk, terutama demi menghormati umat non-muslim di Indonesia Timur, rumusan sila pertama Piagam Jakarta diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini disepakati secara bulat dan Pancasila disahkan secara resmi sebagai dasar negara Republik Indonesia yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai yang tercermin dari proses lahir Pancasila antara lain yaitu ketuhanan. Terlihat dari kesepakatan menjadi nilai agama sebagai dasar moral negara. Yang kedua yaitu kemanusiaan melalui sikap saling menghormati antar tokoh yang berbeda pandangan. Yang ketiga yaitu persatuan saat para pendiri bangsa rela mengubah sila pertama demi keutuhan bangsa. Yang keempat yaitu kerakyatan. Karena di sini kerakyatan karena keputusan diambil melalui musyawarah dan mufakat semua kalangan berbagai tokoh. Yang terakhir itu keadilan sosial, yaitu dengan tujuan membangun negara yang adil dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Refleksi yang terdapat dari prosesnya lahirnya Pancasila yaitu pentingnya semangat persatuan, toleransi, musyawarah, dan sikap menghargai perbedaan dalam membangun bangsa. Para pendiri Indonesia menunjukkan keteladanan dengan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan, bahkan rela berkorban demi menjaga keutuhan negara. Nilai-nilai ini sangat relevan bagi generasi muda saat ini, terutama di tantangan globalisasi, perbedaan pendapat atau pandangan, dan maraknya konflik di sosial media. Generasi muda perlu meneladani semangat gotong royong, menghargai satu sama lain, menghargai perbedaan pendapat, serta mengutamakan dialog dan kerjasama dalam menyelesaikan perbedaan. Dengan menanamkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari seperti bersikap adil, toleransi, dan berempati, generasi muda dapat menjadi penerus yang tidak hanya secara intelektual, tetapi juga berkarakter, berjiwa nasionalis, dan berperan aktif menjaga persatuan serta perdamaian Indonesia. Sekian.